Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya ayyuhal talabah. Sabahul khair. Masya Allah, semangat sekali ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ustazah akan mengabsen terlebih dahulu. Kullukum hadirun, apakah anak-anak ustazah semuanya hadir hari ini? Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Arab. Nah, untuk topik yang akan kita pelajari hari ini adalah tarkib min maudhu' al-bait. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hiwar pada judul al-bait. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tarkibnya. Coba siapa yang tahu tarkib apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya? Masya Allah, benar ya. Hari ini kita akan mempelajari tarkib mubtada, muakhar, dan khobar muqaddam. Nah, jadi setelah pelajaran hari ini, nantinya anak-anak ustazah diharapkan dapat memahami bentuk, fungsi, dan makna dari susunan mubtada, muakhar, dan khobar muqaddam. Kemudian, anak-anak ustazah juga diharapkan dapat membedakan antara mubtada, muakhar, dan khobar muqaddam. Serta, anak-anak ustazah nantinya diharapkan dapat membuat contoh kalimat yang berkaitan dengan mubtada, muakhar, dan khobar muqaddam. Paham ya? Nah, apakah anak-anak ustazah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Masya Allah. Tetap semangat ya. Nah, kita sekarang belajar tentang mubtada, muakhar, dan khobar muqaddam. Silakan dibuka bukunya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran tentang mubtada, muakhar, dan khobar muqaddam, coba ustazah ingin murojaah kembali. Siapa yang masih ingat apa itu mubtada dan khobar? Ada yang bisa jawab? Masya Allah, benar ya. Jadi, mubtada dan khobar adalah dua buah isim yang letaknya berdekatan. Nah, isim yang pertama dinamakan mubtada, sedangkan isim yang kedua dinamakan dengan khobar. Ada lagi? Naam, benar ya. Mubtada dan khobar termasuk jenis jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali oleh isim. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita tentang mubtada, muakhar, dan khobar muqaddam. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa mubtada selalu terletak di awal kalimat dan merupakan isim ma'rifah. Jadi, kalau kita melihat sebuah kalimat yang diawali oleh isim, maka kita bisa katakan bahwa isim tersebut adalah mubtada. Meskipun begitu, mubtada yang biasanya selalu di awal kalimat, ada kalanya juga ia terletak di akhir kalimat. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi, jika muncul pertanyaan apa itu mubtada muakhar, maka jawabannya adalah mubtada muakhar adalah mubtada yang terletak di akhir kalimat.
Nah, jadi seperti itu ya. Kalau biasanya mubtada itu terletak di awal kalimat, maka ketika dia terletak di akhir kalimat, ia dinamakan dengan mubtada muakhar. Lalu Ustazah, kalau mubtada terletak di akhir kalimat, yang mengawalinya itu apa? Nah, ayo coba siapa yang bisa jawab? Nah, benar. Jadi, kalau mubtada itu yang menjadi mubtada muakhar dan dia terletak di akhir kalimat, maka yang mendahuluinya adalah khobarnya. Nah, khobarnya itulah yang disebut dengan khobar muqaddam. Seperti itu. Paham ya, Nana Ustazah? Alhamdulillah. Baik, Ustazah lanjutkan ya. Jadi, untuk mubtada muakhar ini, isimnya haruslah berupa isim nakirah. Nah, jadi kalau sebelumnya kita tahu bahwa syarat umum mubtada itu harus berupa isim ma'rifah, maka ketika dia menjadi mubtada muakhar, maka ia harus berupa isim nakirah. Nah, kita sudah pernah bahas ya sebelumnya apa itu isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, jadi Ustazah murojaah sedikit. Jadi isim nakirah itu adalah isim yang bersifat umum, sementara isim ma'rifah adalah isim yang bersifat khusus. Nah, untuk tandanya, untuk isim nakirah dia ditandai dengan tanwin, sedangkan untuk isim ma'rifah dia ditandai dengan alif dan lam. Baik, Ustazah lanjutkan ya. Jadi, kalau mubtada muakhar tadi memiliki ketentuan yaitu harus berupa isim nakirah atau isim yang umum, maka untuk khobar muqaddam juga memiliki ketentuan. Coba ada yang tahu apa ketentuan untuk khobar muqaddam? Tidak ada? Nah, jadi Ustazah jelaskan ya. Ketentuan untuk khobar muqaddam ini adalah hanya boleh berupa kata keterangan tempat saja atau biasa kita sebut dengan zorof atau jar majrur. Nah, zorof dan jar majrur ini contohnya apa Ustazah? Nah, zorof dan jar majrur ini contohnya seperti amamal baiti. Apa artinya? Di depan rumah atau fil fasli, di dalam kelas. Nah, itu adalah contoh dari zorof atau jar majrur. Nah, kita ke contoh ya. Coba perhatikan papan tulisnya. Di situ Ustazah sudah tuliskan dua contoh. Yang pertama, fil bustani tuyurun. Nah, fil bustani tuyurun artinya adalah di dalam kebun ada burung-burung. Nah, coba yang mana di situ yang menjadi mubtada muakhornya? Ada yang bisa jawab? Masya Allah, mumtaz. Benar ya. Jadi, tuyurun adalah mubtada muakhar. Sedangkan fil bustani, dia menjadi khobar muqaddam. Nah, kita ke contoh yang kedua. Amamal baiti mazro'atun. Di depan rumah ada sawah. Coba, mana khobar muqaddamnya? Mumtaz. Benar ya. Jadi, khobar muqaddamnya di sini berupa zorof. Apa itu? Amamal baiti. Dan mubtada muakhornya adalah mazro'atun. Nah, jadi itu adalah contoh penerapan mubtada muakhor dan khobar muqaddam di dalam kalimat. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ustazah semuanya sudah paham? Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang, siapa yang bisa merangkum inti pelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ya, silakan. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Inti dari pelajaran kita hari ini adalah mubtada muakhor adalah mubtada yang terletak di akhir kalimat. Sementara khobar muqaddam adalah khobar yang mendahului mubtada tadi. Nah, baik. Apakah anak-anak ustazah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada, Ustazah akan memberikan soal sebagai latihan untuk anak-anak Ustazah semua. Jadi di sini ada 5 soal ya, silakan dikerjakan di buku latihannya. Ustazah berikan waktu 15 menit. Bagaimana, apakah sudah selesai semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Boleh dikumpulkan di meja Ustazah ya. Jika sudah, silakan duduk kembali. Nah, untuk memperkuat pemahaman anak-anak Ustazah semua terkait materi pelajaran kita hari ini, yakni tentang mubtada muakhar dan khobar muqaddam, Ustazah akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi tugasnya silakan lihat pada buku paket bahasa Arabnya pada halaman 108 dan 110. Nah, di sana ada tadribat atau latihan. Kalian kerjakan latihan 1 dan latihan 6. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya tugasnya akan dikumpulkan. Bisa ya? Baik. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Dan untuk anak-anak Ustazah semuanya, jangan lupa tugasnya dikerjakan sembari kalian memurojaah pelajaran kita hari ini. Supaya apa? Supaya pemahaman anak-anak Ustazah semuanya dapat lebih maksimal. Paham? Alhamdulillah. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.